lama ya Pak Jokowi, hampir 10 tahun. Terus Oktober dikit lagi, apakah udah mulai bungkusin barang, Bang? Atau digeser ke wakil? Karena anaknya nanti mau jadi ini bagus juga ini pertanyaan ini. Via mau jadi hebat wakil. sekali. Ini pertanyaan termasuk setengah mati saya jawab ini. Hebat Via ini. Astagfirullahaladzim. Kira-kira sekarang sepedanya Pak Jokowi tinggal berapa? Itu tidak Udah bisa. habis dibagi-bagi ya, tapi mana? Oh, yang merasa pasti tersentuh beliau sudah banget. panggil saya sekarang Ustadz. Ustadz. Jokowi udah panggil. Gimana Ustadz? Saya cuma datang mau pegang tangan Bapak saja. Saya sering begitu datang. Ada Bapak? Ada. Pak, terima kasih. Assalamualaikum. Saya perlu pegang tangan saja, saya pergi. Coba itu. Karena saya merasa bahwa ada aura yang harus saya dapatkan. Saya harus punya keyakinan. Terharu sepertinya. Iya. Karena kan saya ngomong di publik. Saya bicara ke seluruh rakyat Indonesia, ke semua orang. Saya habis ketemu Jokowi. Saya habis tanya tentang perkara ini. Bapak bagaimana duduk perkara ini? Oke. Saya pegang tangan beliau. Dan saya merinding. Terima kasih Pak. Apalagi? Tidak Bapak, cukup. Jadi saya ada rasa, kita merasa bahwa aura pemimpin itu melekat. Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali bersama saya Pia Tiokoni Billy dan saya juga ditemani oleh rekan saya, Bang Rahmat Hidayat. Halo Bang. Halo. Kali ini kita akan ngobrol dengan seseorang yang bisa kasih kita bocoran soal istana terkini nih Bang. Karena sudah hadir bersama kita Tribuners, yakni tenaga ahli utama Deputi 4 Kantor Staf Presiden, ada Bapak Ali Mukhtar Ngabalin. Selamat sore Pak. Via, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Dayat, senang sekali bisa datang ke Tribun. Setelah, mungkin kita tahu hajatan besarnya nanti adalah upacara 17-an. Kemudian setelah itu bisa dibocorkan juga Bang, apa aja yang akan menjadi kehadiran IKN tuh akan berdampak untuk apa aja nih kepada kita. Dan pengen tahu juga nanti setelah lengser ini Pak Jokowi akan berkontribusi apa kepada IKN? Apakah punya jabatan khusus di IKN atau gimana Bang? Dua ini, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama bahwa berkali-kali Presiden menyampaikan bahwa IKN itu adalah barometer dari sebuah pembangunan yang tidak berorientasi pada Jawa sentris. Hebat kan? Dia orang Solo, orang Jawa, ya, Presiden, tapi dengan gagasannya yang luar biasa. Jokowi itu membangun IKN dengan wawasan bukan pembangunan berorientasi pada Jawa sentris. Orang bangga dong. Kita anak-anak Makassar, anak-anak Papua, anak-anak Maluku, anak-anak Buton. Iya kan? Di Sulawesi, di Kalimantan. Bangga. Ada satu pembangunan ibu kota nasional, ibu kota negara, kemudian keluar dari mulut Presiden satu kalimat yang luar biasa. Pembangunan ini adalah isyarat pembangunan tidak lagi berorientasi pada pembangunan Jawa sentris. Via dan Dayat, saya kasih tahu baik-baik. Anggaran pendapatan belanja negara triliun rupiah itu Pak, beredarnya cuma di tanah Jawa Bapak. Dan di Jakarta pusat terbesar uang itu beredar. Oke? Hari ini periode Jokowi tidak lagi ditemukan itu. Uang sudah beredar satu Republik Indonesia. Jadi Anda bisa bayangkan ada presiden punya gagasan sedahsyat ini dan orang-orang itu ada mengomentari satu perkara yang dia tidak mengerti. Itu saya kok, tapi enak ngomongnya. IKN itu ada undang-undangnya, ada lokasinya, ada tempatnya, ada organisasinya. Dengan gampang dia orang bercerita tentang pelanggaran undang-undang dan lain-lain. Tapi ya namanya juga alam demokrasi kan, pro dan kontra itu hal yang biasa. Cuma bagi kami-kami anak buah yang mengerti perkara ini tidak biasa.
kemana itu orang sini? Kasih ketemu sama saya. Biar kita jelaskan dengan baik agar dia mengerti, karena dia tidak boleh menyebarkan berita yang menyesatkan publik. Membuat berita yang membohongi rakyat Indonesia. Mantap. Nah, yang kedua nih, yang kedua. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, Presiden akan selesai Oktober nanti. Beliau akan kembali ke Solo. Kembali ke Solo, ada di tengah-tengah masyarakat. Sudah seperti biasa. Mungkin lagi bikin mebel. Tapi ada bocoran nggak sih Bang, kayak nanti saya pengennya tetap menjadi bagian pemerintahan? Oh iya, jadi begini, gitu. begini. Ini kan namanya juga presiden 2 periode. Suka tidak suka, ini fakta, bukan saja dalam negeri tapi di luar negeri semua orang menulis, semua orang kagum dan bangga. Mereka bisa berbicara dengan Indonesia dan bertemu dengan Jokowi, kepala negara mana saja di dunia. Pasti mereka bangga dan kagum. Dalam kapasitas itulah, kalau nanti tentu saja negara ya, atas nama negara, mungkin Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, atau mungkin nanti Presiden Prabowo punya gagasan tentang apa dan bagaimana dengan Presiden Joko Widodo, is okay. Nah, sampai pada posisi ini kita belum bisa mengomentari. Tapi saya 2 kali berjumpa dengan Bapak Jokowi, ya, baik di Bogor maupun di Istana Negara di Jakarta, dan beliau sendiri pernah mengeluarkan statementnya bahwa beliau akan kembali ke Solo, kembali ke masyarakat, bekerja, aktivitas seperti biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Kecuali nanti kita lihat kalau ada pihak-pihak mana yang perlu mungkin untuk bisa hadir Pak Jokowi dalam statusnya sebagai masyarakat biasa, memberikan pandangan atau apa dan lain-lain, kita belum tahu. Tapi yang pasti gagasan besar yang ada dalam niat dan pikiran Presiden Joko Widodo per hari ini seperti itu. Tentu kalau ditanya pribadi kita punya pendapat, kita mau supaya beliau bisa ada di satu partai yang besar mungkin, menjadi pemimpin kah, menjadi ketua umum kah, atau masih ada waktu, tenaga masih sangat kuat, bisa ngurus partai kah, memimpin partai kah, kita belum tahu. Kemarin kan sempat dibicarakan cukup keras tuh. Beliau sendiri sudah berikan tanggapan juga, apa PDIP sama Golkar dan mana kita belum tahu. Gitu. Boleh ya Bang Dayat, nih masih soal peralihan lagi. Nih Bang Ali, hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi saat ini kan udah memasuki masa transisi nih ya, kita menuju Oktober. Itu seperti apa sih Bang Ali intensitas perbincangannya, bisa dibagikan ya Bang? Lebih kepada, jadi gini, kalau posisinya ini sekarang kan Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini kan, ini pertama kali terjadi di Indonesia dan hampir di seluruh dunia. Pergantian pemimpin nasional itu, dia nyambung, connect. Toh, via Dayat, Anda berdua dan kita semua yakin, kita lihat, yang jadi presiden itu adalah Menteri Pertahanan yang beliau angkat. Jangan lupa loh, ini rival loh. Pertama terjadi dalam sejarah dunia, bukan sejarah Indonesia. Pertama kali terjadi dalam sejarah dunia. Ada rivalnya diminta dengan ketulusan hatinya menjadi Menteri Pertahanan, membantu beliau. Ngeri nggak? Menteri Pertahanan itu Dayat, via salah satu di antara 3 triumvirat. Undang-undang dasar itu. Tidak gampang Dayat. Jokowi begitu yakin dan percaya kepada Pak Prabowo, menjadikan beliau menjadi Menteri Pertahanan. Dan luar biasa Prabowo-nya. Ini orang luar biasa, patriot, hebat. Tahu betul-betul posisinya. Pantas kalau beliau jadi presiden. Pantas kalau mendapatkan dukungan 58%. Dia seorang jenderal, ada harta, gagah, berani. Tapi luar biasa. Berkali-kali kan kita lihat, ada karpet merah disiapkan. Tapi dia tahu bahwa itu bukan untuk dia. Dia tidak jalan di atas karpet merahnya. Dia tahu memposisikan diri. Mana sebagai Menteri
Pertahanan dan mana Presiden Joko Widodo. Kalau posisi inilah, maka kami itu tidak menggunakan istilah transisi via. Apa dong? Tapi sekarang ini adalah proses sinkronisasi. Sinkronisasi. Peralihan kekuasaan nasional. Karena Bapak Prabowo sehari-hari melihat cara memimpin Presiden Jokowi. Sehari-hari beliau bagaimana dia mengeluarkan instruksi. Bagaimana dengan gaya solonya Pak Jokowi mengkomunikasikan. Biasanya Presiden Jokowi memanggil Pak Prabowo itu dengan Pak Menhan, Pak Prabowo. Sekarang Presiden menggunakan Mas Bowo. Oh. Ngeri nggak itu? Kapan tuh peralihannya, Bang? Kemarin sekitar sebulan yang lalu. Presiden sudah menyapa Pak Prabowo dengan Mas Bowo. Ini gaya orang Jawa, Dayat. Bukan gaya kita orang Timur ini, bukan. Gaya orang Jawa. Bagaimana mewongke, mengangkat harkat dan martabat. Jokowi mengerti cara memposisikan Pak Prabowo itu sebagai presiden terpilih. Presiden mengutus Pak Prabowo bicara di forum-forum internasional, di Singapura, di luar negeri, di Timur Tengah, di Amerika, di Bali kemarin. Jadi beliau berdua ini memang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi pemimpin yang satu selesai, kemudian meneruskan. Jadi dari dulu dalam teori manajemen itu kan pemimpin yang berhasil itu adalah pemimpin yang bisa menyiapkan pemimpin penggantinya yang lebih hebat dari dirinya. Dan itu Pak Jokowi sadar. Watak dan kepribadiannya Pak Prabowo luar biasa. Begitu. Bang Abalin, proses sinkronisasi ini menurut Bang Abalin yang ada di istana ada nggak sih gangguan? Atau jangan-jangan Pak Jokowi jelang peralihan ini ada rencana untuk mereshuffle kabinet misalnya? Kalau saya lihat ya, insya Allah tidak ada. Tidak ada. Insya Allah tidak ada. Ya, karena begini, kecuali memang ada pergantian. Umpama seperti Pak Bambang. Iya, definitifnya IKN, mungkin. Ya definitifnya ya. Tidak lama saya kira, tidak lama. Tetapi memang diharapkan supaya ya lebih cepat karena amanah yang tugas yang diperintahkan Pak Presiden ya. Bahwa kalau akan segera mungkin reshuffle atau pergantian atau pergeseran untuk 8 bulan ini lebih percepat atau 5-6 bulan ini, tentu saja itu menjadi hak prerogatif Presiden. Tidak ada hal yang mustahil. Ya, jadi ya kita tunggu saja, Adinda. Saya nyambung nih omongannya Bang Abalin. Setelah Pak Jokowi selesai melaksanakan tugasnya sebagai Presiden ke-7, beliau akan pulang ke Solo. Ya. Dari kacamata Bang Abalin sebagai seorang yang dekat dengan Pak Jokowi juga sebagai seorang politisi, apakah mungkin Pak Jokowi tidak ikut dalam dunia perpolitikan kita ke depan setelah dia tidak lengser? Kan memang mulanya ini Bapak ini kan bukan, he's not the politician. Yes. He's the engineering. Beliau bukan seorang politisi. Tapi beliau bisa dengan kepiawaiannya memainkan kemampuan leadershipnya, manajemennya, kemudian bisa mengkomunikasikan semua kepentingan kan. Jadi kalau Bang Dayat tanya sama saya apakah mungkin, oh sangat mungkin, karena semua orang perlu dengan watak dan kepribadiannya Pak Jokowi. 10 tahun loh memimpin Republik Indonesia dengan reputasi dunia, Pak. Ya kan? Dan tidak ada hal yang mustahil kalau umpama nanti beliau menjadi ketua partai politik, atau mungkin jadi ketua pembina partai politik, atau mungkin menjadi penasehat, atau mungkin aktif di politik di Jakarta. Tidak mustahil. Karena Bang Dayat tanya pendapatku, maka saya bilang begitu. Tapi saya mau bilang bahwa 2 kali saya ketemu Presiden dan 2 kali saya dengar kalau
Bapak itu akan membenahi diri sejenak, ya, segera kembali ke Solo, kembali lagi ke masyarakat. Karena kita hidup bernegara ini kan bukan hari ini. Ya. Pak Jokowi masih sangat energik, dan kita semua masih tentu mengharapkan dari kepiawaiannya, dari kemampuan leadershipnya, Ya. manajemennya yang beliau miliki, bagaimana mengkrit satu perkara. Bang Ali lebih kurang 8 tahun 4 bulan ini sampai 20 Oktober bukan pengalaman yang singkat. Ya, pagi, siang, sore, malam kita melihat perkara-perkara yang mungkin orang semua kayak mau kiamat ini Republik. Tapi dengan tenang, begitu kita ketemu presiden, presiden kasih tahu duduk perkaranya begini, cara begini. Wah, subhanallah. Itulah kenapa kalau Dayat, via teman-teman melihat juga kayak Bang Ali, bukan karena apa-apa, karena kita bergaul dengan orang hebat. Saya bukan duduk dengar dari orang lain, saya duduk berhadapan dengan Jokowi. Bagaimana saya tidak, auranya tidak sampai, pasti sampailah. Oke, boleh potong bentar gak sih? Ini kan tadi Bang Ali bilang sekarang Pak Jokowi manggil Pak Prabowo Mas Bowo. Iya. Dan Bang Ali kan sama Pak Jokowi juga udah cukup lama nih. Iya, betul. Hampir 8 tahun bareng. Betul, betul. Nah ini ada panggilan khusus juga nggak Bang yang berubah ke Abang, atau ada satu momen yang kayaknya yang merasa pasti beliau tersentuh sudah banget? panggil saya sekarang Ustadz. Ustadz. Jokowi udah panggil. Gimana Ustadz? Kenapa kok kayak geli banget? Kan biasa panggil saya itu orang Jawa ya, jadi sebutan Bang, B-A-N-G itu Pang. Pang Ali, Pang Ali. Pang Ali, bagaimana? Siapa Bapak? Siapa Bapak? Ini udah 2 kali ini. Ustadz, bagaimana? Ustadz. Jadi, waduh, Masya Allah, ini sudah luar biasa ini. Ya, bangga juga saya gitu loh. Ustadz, bagaimana? Siapa Bapak? Jadi saya juga kadang, oh subhanallah, terakhir-terakhir ini, bukan di masjid saja, di Bogor, di istana juga, pernah di masjid juga begitu. Gimana Ustadz? Tidak Bapak, baik saja. Dia selalu tanya saya, atau siapa tahu ada beliau tanya, bagaimana Ustadz? Oh tidak Bapak, saya cuma datang mau pegang tangan Bapak saja. Saya sering begitu datang, ada Bapak? Ada. Pak, terima kasih, Assalamualaikum. Saya perlu pegang tangan saja, saya pergi. Coba itu. Karena saya merasa bahwa ada aura yang harus saya dapatkan. Saya harus Sampai punya keyakinan. terharu sepertinya. Iya. Bang Ali. Karena kan saya ngomong di publik. Saya bicara ke seluruh rakyat Indonesia, ke semua orang. Saya habis ketemu Jokowi. Saya habis tanya tentang perkara ini. Bapak bagaimana duduk perkara ini? Oke. Saya pegang tangan beliau. Dan saya merinding. Saya merinding. Terima kasih Pak. Apalagi? Tidak Bapak, cukup. Jadi saya ada rasa, kita merasa bahwa aura pemimpin itu melekat. Itu juga, saya juga ketemu Pak Prabowo 2 kali di istana. Kalau Prabowo menyapa saya, mana Syekh? Panggil saya Syekh. Mana Syekh? Siap Presiden. Biasanya tidak begitu nih. Oh siap, Mas Bowo. Jadi kadang nggak perlu ngobrol sama Pak Jokowi, cukup jabat tangan udah jadi energi sendiri. Watak dan kepribadian pemimpin besar di dunia itu tidak pakai ngobrol Pak. Dia menatap kita saja, aura, power itu. Ini orang-orang yang punya kemampuan strong leader yang tidak terbantahkan. Kayak Prabowo, berapa kali maju menjadi calon presiden, maju menjadi calon wakil presiden. Saya pernah jadi juru bicaranya pada waktu Prabowo Hatta. Tidak gampang waktu itu kita menghadapi. Berkali-kali. Tapi dia punya semangat kepentingan bangsa dan negara sebagai seorang patriot. Dia tidak pernah mundur. Dan hari ini, beliau selalu disapa 08. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan beliau menjadi presiden ke-8. Coba Anda bayangkan. Itulah yang menurut saya hebat kita punya orang-orang di Indonesia ini. Luar biasa. Pak, saya kenapa cerita begini semangat ini? Karena saya ada dalam lingkungan itu, Bapak. Saya melihat bagaimana tata cara mereka di luar kedinasannya. Saya lihat mereka makan.
Saya lihat bagaimana Jokowi itu. Makanya kalau ada hal-hal yang menurut saya tidak tepat orang memberikan penilaian kepada Presiden Jokowi, atau belakangan ini kan orang memberikan penilaian yang miring kepada Pak Prabowo. Saya bilang kalian keliru. Karena kami ketemu dengan beliau-beliau ini. Bicara, kita ngobrol, kita melihat bagaimana kesederhanaannya, bagaimana kepiawaian mereka bergaul, bercakap dengan kami-kami ini. Apa sih kita punya pangkat ini? Emang tenaga ahli utama itu apa sih? Nggak ada apa-apanya. Tapi mereka bisa datang ngobrol, tanya kita. Saya diajak bicara dengan Pak Prabowo. Jadi saya rasa bahwa luar biasa. Jadi orang setegar kayak kita ini bisa terharu, itu kan menurut saya ada sesuatu yang luar biasa dalam karakter diri para pemimpin Indonesia ini. Jadi kita banggalah sebagai bangsa yang Tuhan Allah mentakdirkan. Tuhan pakai tangan-tangan mereka untuk mengurus rakyat ini. Begitu juga Pak Jokowi, begitu juga Pak Prabowo, begitu Kiai Ma'ruf Amin, Mas Gibran, dalam usia yang sangat muda. Tapi cara membantah serangannya orang juga saya lihat luar biasa potensi ini, Mas Gibran. Gitu. Tribuners, saya baru pertama kali melihat Bang Ngabalin ini matanya berkaca-kaca. Saya mau tanya ya, Bang, kok sekarang emosionalnya dalam bentuk apa ya, terharu gitu. Tapi kalau kita nonton dalam setiap kesempatan tuh Bang Ngabalin tuh kayaknya fight betul dengan misalnya dengan lawan bicaranya, emosional. Butuh tisu kali ya. Itu kayaknya agak berbeda dengan sekarang nih Bang. Karena begini. Saya ini kan bekas DPR RI. Saya aktivis Tulen. Saya dari Universitas Indonesia. Dari State University. Saya sekolah. Saya mengerti. Siapa yang temani saya bicara, saya tahu ini siapa. Bukan saya baru kenal sehari dua. Bahasa-bahasa emas yang keluar dari mulut mereka ini kan saya tahu ini siapa, ini makhluk. Ngomongnya seperti orang malaikat, jatuh dari langit turun. Padahal saya tahu ini orang sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi kalau tiba-tiba kemudian ngomong yang keluar dari mulutnya hanya menghasut, mencaci maki, mencederai perasaan orang, oh saya gebukin. Saya nggak main-main. Kan kita anak timur, Pak. Kalau kita suka, suka. Tidak suka, tidak suka. Kalau saya salah, saya bilang saya salah. Emang orang di situ itu malaikat? Enggak, mereka manusia biasa. Jokowi itu manusia biasa. Prabowo itu manusia biasa. Yang punya rasa. Mereka punya anak, mereka punya istri. Mereka punya keluarga. Iya kan? Bagaimana perasaannya? Maka saya juga kalau diam berarti saya pernah berbuat salah. Tidak, saya tidak pernah diam. Saya berteriak terus. Terserah kau mau menilai saya dari sisi mana. Yang pasti saya tidak pernah merampok, saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah mencederai orang. Tapi kalau saya lihat cara-cara begini dalam menghadapi orang, kalau tidak segera dibantah, maka dia berbohong terus. Dan itu orang bisa terprovokasi. Kan saya bukan baru datang di Tanah Jawa, di Jakarta. Saya sudah 33 tahun, bukan? Saya masuk di Universitas Indonesia. Saya pernah DPR RI. Jadi saya mengerti ini makhluk-makhluk ini semua. Kawan-kawan, sahabat. Tapi kalau di ruang publik nggak boleh dibiarkan dia seenak perutnya bercerita. Karena itu akan menyesatkan banyak orang. Dia mencederai orang, dia memfitnah, dia menyebarkan berita bohong. Iya kan? Ada teman-teman, sekolahnya tinggi, doktor, mungkin profesor. Tapi dia menghujat, dia mencaci maki. Ada yang tidak profesor, tapi ngaku-ngaku di mana-mana profesor, doktor. Gitu maksud saya. Sorbannya tidak lebih besar dari saya. Testanya hitam-hitam. Tapi kerjanya menyebarkan berita bohong, menghujat, mencaci maki, memfitnah. Masa kita biarkan orang begitu? Sementara saya hari-hari bergaul sama orang-orang yang dia bohongi itu. Yang dia fitnah, dia tuduh dengan segala macam. Tentu saja tidak emosi, tidak marah, tapi saya harus keras di situ. Begitu abangku, Bang Dayat. Silakan Mbak Pia. Mungkin Rai ngomongin Pak Jokowi mau habis, nih kayaknya ada pertanyaan yang mungkin banyak juga orang nanyain Bang Ali. Ini kan lama ya Pak Jokowi, hampir 10 tahun, terus Oktober dikit lagi, apakah udah mulai bungkusin barang? Bang, atau digeser ke
wakil karena anaknya nanti mau jadi ini bagus juga ini pertanyaan ini. Via mau jadi hebat wakil. sekali. Ini pertanyaan Wakil termasuk setengah presiden. mati saya jawab ini. Hebat Via ini. Astagfirullahaladzim. Yang pasti Jokowi itu kan tidak tahu belanja. Saya dalam 1 bulan bisa 2-3 baju saya jahit, ya. Jokowi tidak. Jadi kalau Jokowi punya begitu nggak ada, tidak butuh banyak, nggak ada. Coba perhatikan jas yang dipakai Jokowi itu aja. Pernah satu waktu ada pelantikan apa saya lihat, kayaknya nggak disetrika ini jas bapak ini. Iya, ada satu staf di situ saya bilang, kayaknya nggak setrika ini jas bapak. Kenapa? 2 minggu lalu saya lihat model begini. Kok ini juga? Jadi Dayat, aduh saya bahagia, syukur, sungguh-sungguh saya berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sih kita ini? Orang-orang yang kayak beliau-beliau ini aja. Coba Anda lihat juga itu kayak Pak Prabowo itu. Perasaanku pakaian itu aja dia pakai. Satu model. Satu model itu. Nggak ada macam-macam. Makanya saya selalu bilang bahwa alhamdulillah dengan terpilihnya Prabowo Subianto menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 ini, urusan dengan dirinya sudah selesai. Jokowi dengan urusan dirinya sudah selesai. Jadi mereka konsentrasi benar mengurus bangsa dan negara, melayani rakyat ini. Ya. Nyambung pertanyaan Mbak Pia. Pertanyaannya Mbak Pia tadi, termasuk di Bogor atau di Jakarta? Di Jakarta nggak ada, Bogor juga nggak banyak. Begitu juga Ibu, nggak ada. Iya. Jadi tidak ada yang kayak kita ini kalau mau pindah rumah minta ampun. Kalau kayak Jokowi nggak deh. Tidak ada yang sangat. Saya nyambung berat. pertanyaan Pia nih Bang Abalin. Kira-kira sekarang sepedanya Pak Jokowi tinggal berapa? Itu tidak Udah bisa. habis dibagi-bagi ya, tapi mana? Ada sih ada, tapi nanti kalau pas acara, pokoknya kalau presiden mau, ada kemungkinan begini, nanti staf pergi lagi siapkan sepeda. Soalnya dalam satu kesempatan kalau Pak Jokowi ketemu masyarakat sudah jarang tuh bagi-bagi sepeda. Jangan sudah habis. Kemarin ada kok. Ada ya? Kemarin ada. Di mana itu? Kemarin ada. Ada. Tapi ya? anak sekolah, kemudian ada guru, hari pekan guru ada korte Ada waktu ya? itu. Ada. Berarti masih dapat ada, Mbak sepeda. Pia. Atau udah mungkin mau diganti Bang, kan sepedanya sekarang sepeda listrik banyak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.